Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Kendal akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Siti Nur Faroka sebagai supervisor. Saya Intan Kristiningrum sebagai coach. Dan saya Sukajia sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Barokah. Selamat pagi Bu Intan. Pagi. Bagaimana kabar Bu Intan hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, baik dan semangat. Semangat tentunya. Ini ibu guru cantik yang luar biasa, ini anak anak buah ya, termasuknya ini guru yang luar biasa lah di sekolah kita ya. Malu saya. Nah, ini rencananya nanti siang Bu Intan sama Bu Sukajia mau ada coaching, betul untuk Bu? Iya Ibu, hari ini itu setelah sekian lama, setelah sekian purnamaan ibarat anak muda seperti itu, Bu Sukajia sama saya memang sudah menjadwalkan hari ini untuk coaching. Bu Sukajia kemarin WA, Bu, ayo Bu, kita berikan waktu ya gitu, diskusi Bu, dengan ada waktu kapan. Nah, alhamdulillah hari ini terjadwalkan. Dan dilaksanakan berarti nanti siang Nanti setiap pelajaran pulang sekolah nih kita akan coaching sebentar, paling-paling di ruang tunggu itu nanti. Oke, nah ini nanti siang saya akan mendampingi Bu Intan dalam proses coaching. Jadi saya akan observasi nanti proses coachingnya Bu Intan, apakah sudah sesuai dengan alur cerita, sudah ada alur ceritanya di situ, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rutan aksi, dan tanggung jawab. Kemudian apakah kompetensi inti yang ada pada coaching itu sudah dilaksanakan semua, seperti kompetensi kehadiran temu, kemudian kompetensi dalam menyenangkan aktif, dan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan tertutup. Nah, ini kira-kira Bu Intan, nanti yang mau dikembangkan oleh Bu Intan itu kompetensi inti yang mana? Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Nanti siang Ibu juga mau mendampingi saya untuk coaching saya sama Bu Sukajia dari 3 kompetensi, mulai dari kompetensi Kehadiran temu, ya, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut. Saya itu ingin mengembangkan yang mengajukan pertanyaan tersebut itu. Kalau untuk yang kehadiran penuh sama mendengarkan aktif, insya Allah saya sudah. Tapi yang pengen saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan tersebut, karena saya itu merasa kok masih kurang itu seperti itu. Baik Bu, jadi nanti di bagian observasi itu, di bagian mana yang ingin Ibu saya amati? Oke. Nanti kan ketika coaching itu saya menggunakan alur cerita, jadi mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Itu tuh saya ingin nanti didampingi Ibu ketika saya mengajukan pertanyaan tersebutnya itu, dari semua alurnya itu saya sudah bisa melaksanakan semua atau belum. Jadi saya minta untuk digarisbawahi untuk kemampuan membuat pertanyaan tersebut di setiap alurnya itu saya sudah mampu atau belum, seperti itu. Baik. Nah, harapannya Bu Intan nih setelah nanti proses observasi itu apa? Nah, harapannya itu satu, Ibu, nanti kan saya tahu kekurangan dari saya, apa yang perlu saya itu tingkatkan atau bagaimana itu. Saya ingin sekali tahu kemampuan saya di membuat pertanyaan tersebut itu perlu saya tingkatkan lagi itu yang bagaimana itu. Jadi dari hasil nanti observasi nanti itu saya sangat menunggu masukannya untuk saya, untuk perbaikan diri saya agar saya depannya itu lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik Ibu. Semoga nanti proses coachingnya lancar ya. Nanti Ya, siang. amin. Terima kasih. Nanti sebelum proses coaching saya dihubungi dulu untuk bisa bersama Ibu dalam proses coaching dengan Bu Sukajia. Iya Ibu, siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Intan. Aduh Bu Suka, di siang-siang hari yang harusnya Bu Suka istirahat ini kita harus bertemu untuk sesuai janji kita ya. Iya. Yang lama kita jadwalkan, katanya kita mau sharing
berbincang-bincang tentang suara hati Pusuka dan suara hati kita semua itu. Lama kita sudah menjabarkan, akhirnya hari ini kita bisa ketemu di usia kami. Iya. Masih tetap semangat meskipun siang hari ini. Alhamdulillah Bu, tetap semangat meski Iya. tadi saya hari ini ngajarnya full Bu, dari Oke. jam pertama sampai jam ke-8. Oke. Tapi karena sudah janjian sama Bu Intan, saya harus tetap semangat. Ini sudah makan siang? Kelihatannya nanti deh Bu. Oke, tapi masih kuat ya? Masih dong. Paling kita bentar aja nih. Iya, iya. Untuk sharing. Oke, Pusuka. Kemarin-kemarin itu Pusuka sudah chatting saya, ada beberapa, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bisa tahu? Iya Bu Intan. Ini Bu, akhir-akhir ini kan sudah mulai hampir tengah semester ya Bu ya. Saya merasa ketika mengajar kelas 9 yang sekarang ini kok beda ya Bu dengan kelas 9 tahun yang lalu yang saya ajar. Kemudian saya masih ngajar kelas 9 nih Bu. Nah, kelas 9 sekarang itu yang saya rasakan kemandiriannya kurang Bu ya. Jadi untuk melakukan sesuatu itu harus atas perintah guru dulu. Jadi ketika saya misalnya kelas itu kotor, baru diperintah guru dulu, baru mereka membersihkan kelas. Padahal kebersihan kelas kan tanggung jawab dari siswa sendiri di dalam kelas ya Bu ya. Belum lagi ketika nanti ada tugas Bu, ternyata mereka juga tugasnya tidak sepenuhnya mengumpulkan. Bahkan ada beberapa anak yang sama sekali tidak mengerjakan tugas, padahal sudah saya tagih berulang-ulang Bu Intan. Gitu. Jadi hari ini Pusuka itu mau berbagi cerita tentang kegalauannya di kelas ya dengan Iya, anak-anak. betul. Oke. Terus Ibu, sebelum kita lanjut lagi, terus dari pertemuan kita hari ini tuh ketika kita ngobrol kayak gini, Iya. apa yang ingin dicapai oleh Pusuka? Saya berharap ada perbaikan pembelajaran saya Bu. Jadi dari ketika saya melakukan proses pembelajaran, saya berharap ada peningkatan keaktifan dan kemandirian anak yang seperti saya utarakan tadi Bu. Jadi saya berharap ketika saya diskusi dengan Bu Intan nih, saya nanti dapat solusi dari permasalahan pembelajaran yang saya alami selama hampir tengah semester ini Bu Intan. Berarti dari pembahasan kita hari ini, Pusuka itu berharap menemukan solusinya untuk permasalahan Betul, yang Bu. kita ajukan tersebut. Oke, Pusuka. Kalau menurut Ibu, permasalahan yang Ibu hadapi, pastikan Ibu sudah pernah mengatasinya nih. Iya. Selama ini tuh kalau bisa direntang, itu rentangnya itu dari skala, direntang pakai skala, itu Iya. dari skala berapa sampai berapa yang sudah Ibu lakukan itu? Kelihatannya kalau dari rentang 0 sampai 10 nih Bu. Iya, misalnya dari 0 sampai 10. Iya, itu kelihatannya saya masih di angka 6 deh. Angka. Yang untuk ajaran ini ya Bu ya. Iya, iya, iya. Karena kebetulan siswanya berubah kan, karena ini siswa yang baru saya kenal berubah, jadi saya dalam pembelajaran kelihatannya masih di skala 6 gitu. Masih di skala 6. Oke lah. Kalau kemarin-kemarin yang Ibu lakukan itu, Ibu rasa masih di skala 6. Nah, untuk kedepannya itu Ibu ingin nggak meningkat skalanya? Jelas dong Bu, saya tentunya kan sebagai guru saya berharap saya bisa melakukan pembelajaran yang baik untuk anak-anak sehingga tujuan pembelajaran anak tercapai, anak juga mempunyai kompetensi yang diharapkan gitu. Dari skala tadi yang dimaksud 6 itu ingin meningkatkan sampai berapa? Kalau saya sih ya Bu ya, dari 6 saya kelihatannya pengennya nih Bu di angka 9 deh Bu. Oke, bagus lah. Dari 6 ingin meningkat ke 9. 9. Pasti ada progresnya kan Ibu? Iya. Kira-kira yang terbesit di pikiran Ibu untuk tadi kejadian yang sudah Ibu alami itu dari anak-anak yang keaktifannya kemandiriannya kurang, yang sudah Ibu lakukan apa? Kalau yang sudah dia lakukan kemarin kok kurang, Iya. sehingga skalanya masih di 6, terus kan pengen meningkat ke 9, itu Iya. yang terbesit di pikiran Ibu kira-kira itu kenapa sih? Kelihatannya selama ini pembelajaran saya masih terpancang pada materi ya Bu. Jadi materi kelas 9 itu kebetulan ini yang di semester 1 ini agak panjang nih Bu, dan hal baru buat anak-anak. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan pembelajaran yang
apa ya, menyederhanakan materi lah Bu. Jadi berusaha melaksanakan pembelajaran dengan materi yang lebih saya sederhanakan lagi, jadi tidak fokus pada materi yang begitu kompleks. Jadi saya akan melakukan pembelajaran yang lebih sederhana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rencananya nih Bu, kelihatannya bisa nih diterapkan. Jadi pembelajaran yang mengajak anak untuk bisa saling berkolaborasi Bu. Jadi kan tadi saya melihat anak-anak itu kemandiriannya kurang, mungkin karena ini ya, kurang kerjasama dengan teman. Jadi kalau misalnya ada kolaborasi dengan teman, mungkin mereka akan lebih punya rasa kemandirian dan bertanggung jawab atas pekerjaannya gitu. Oke, jadi untuk membuat berkolaborasi, Iya. terus materinya lebih sederhana. Kalau boleh saya, apakah hanya itu toh? Apakah hanya cuma materinya yang hanya dipersingkat, hanya kolaborasi? Tidakkah ini materinya itu kira-kira yang bagaimana, kolaborasinya yang dalam bentuk apa? Itu Bu suka cerita nggak itu? Karena yang tahu tipe-tipe anaknya kan juga kalau berkolaborasi itu nanti anak mau dimasukkan bagaimana dan bagaimana, itu sudah ada gambaran apa? Ada sih Bu sebenarnya. Jadi untuk berkolaborasi tentunya karena ini ketika kemarin saya bertanya ke anak-anak nih Bu, terus terang, pernah enggak kalian berdiskusi di dalam kegiatan pembelajaran? Dan ternyata maaf Bu, di kegiatan pembelajaran di kelas sebelumnya, di jenjang sebelumnya, mereka belum terbiasa untuk melakukan diskusi kelompok misalnya. Artinya berarti anak-anak itu menurut saya memang belum pernah dikembangkan berkolaborasinya. Sehingga nanti ketika saya akan mengembangkan pembelajaran yang berkolaborasi, saya akan membuat pengelompokan Ibu. Biasanya biar mereka itu bisa bekerja sama dengan baik, saya kelompokkan sesuai minatnya deh Bu kayaknya. Berarti nanti Bu suka akan membuat materi yang lebih rinci, terus kemudian anak di kelompok untuk berkolaborasi, kolaborasinya itu dalam bentuk kelompok kecil, dengan kelompok kecil sesuai dengan minatnya untuk berdiskusi. Oke, itu luar biasa itu Ibu, itu sudah rencana yang untuk Ibu lakukan itu sudah luar biasa. Nah, kira-kira Ibu untuk rencana tersebut, kalau Ibu sudah membuat pemetaan materi yang lebih menarik tadi dengan kolaborasi anak dengan kelompokan lebih kecil, akan membuat rencana seperti itu, ada nggak kira-kira hambatan yang nanti akan ketemu? Jelas ada kelihatannya Bu. Karena tadi ketika saya berkomunikasi dengan anak-anak, saya tanyakan kalau mereka belum pernah atau tidak terbiasa diskusi, tentunya nanti akan ada kesulitan dalam berpendapat ya Bu ya. Karena dalam berkolaborasi kan tentunya harus anak-anak itu harus bisa saling menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya, kemudian mengerjakan tugas bersama gitu kan, harus ada interaksi satu anak dengan yang lainnya, dan itu kelihatannya salah satu tantangan yang mungkin nanti akan muncul dalam pembelajaran saya. Kalau Bu suka berasa, oh ini nanti makanya anak-anak untuk diskusi itu salah atau tidak, sudah tahu kalau di situ ada hambatan seperti itu, nanti kira-kira sudah punya belum solusinya untuk tantangan seperti itu? Ini ya Bu, yang biar anak berani mengungkapkan pendapat atau gagasannya, saling berinteraksi dengan teman ya Bu. Ada Bu, kelihatannya saya akan melakukan kayak ice breaking gitu Bu. Ice breaking yang mungkin ya Bu ya, saya akan membiasakan anak untuk berinteraksi ya dari hal yang paling sederhana dulu, dengan ice breaking yang singkat Bu, yang menyenangkan, sehingga mereka misalnya ice breaking yang memungkinkan anak berinteraksi dengan temannya, misalnya saling bertepuk tangan atau saling mengucapkan kata-kata dan sebagainya, dan itu kelihatannya bisa itu untuk bagus luar biasa itu. Ibu luar biasa sudah mempunyai rencana yang luar biasa, sudah tahu nanti ketika menemukan hambatan ini solusinya ini hal yang luar biasa. Berarti Ibu sudah yakin untuk rencana Ibu ini berjalan lancar? Yakin. Oke, apa komitmennya kok bisa yakin? Saya
akan melaksanakan pembelajaran dengan sepenuh hati, Bu. Karena tadi ya, saya ingin benar-benar ingin memperbaiki pembelajaran saya, sehingga ketika tadi saya mengungkapkan bahwa saya akan mencoba ice breaking. Jadi nanti mungkin saya sesuai komitmen saya berarti harus bisa menciptakan atau inilah Bu, melihat contoh-contoh ice breaking yang sederhana tetapi bisa mengembirakan anak sehingga mereka tidak malu lagi untuk berinteraksi dengan temannya, dan itu akan segera saya lakukan. Oke, luar biasa. Iya. Saya suka dengan suka itu karena yakin dan percaya dirinya itu luar Iya. biasa. Oke Ibu, nah kan saya sangat yakin bahwa Ibu nanti bisa menghadapi masalah Ibu, dan Ibu juga sudah menemukan sendiri solusinya, tinggal nanti eksekusinya. Nah Ibu coba nanti di pertemuan yang depan kita suka memberikan kesempatan waktu kepada saya lagi agar kita ngobrol seperti ini. Siap. Saya pengen tahu ke depan itu apa yang Ibu rencanakan itu sudah berjalan lancar atau belum. Baik Bu, tentu saya senang sekali Iya, saya juga bisa senang, nanti Ibu. kembali berdiskusi dengan Bu Intan, Iya. karena terus terang tadi dengan berdiskusi dengan Bu Intan ternyata saya ada ide baru nih Bu, yang baru saja muncul nih. Sama-sama gitu. Ibu. Nah Ya. ini matur nuwun waktunya Bu Suka. Iya. Alhamdulillah Bu Suka sudah menemukan solusinya untuk masalah yang Ibu hadapi. Tinggal semangat aja besok. Iya, besok. harus semangat. Siap. Oke. Terima kasih waktunya Bu Suka. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Intan, tadi kegiatan observasi kegiatan coaching sudah dilakukan ya dengan Bu Sukajia. Ini Bu Sukajia sudah pulang, kelihatannya sudah dicari sama suaminya ini. Tinggal kita berdua ini ya. Nah, tadi sudah dilakukan dengan lancar, sudah asik sekali, sampai saya ikutan manggut-manggut tadi. Oh gitu loh, bagus sekali ya, lancar. Nah, menurut Bu Intan, performa yang Ibu tampilkan tadi itu bagaimana dalam coaching Bu Sukajia? Oke Bu, terima kasih sudah mendampingi saya ketika saya coaching dengan Bu Sukajia. Terima kasih banyak sudah menyisakan waktu untuk kami berdua. Nah, untuk performa tadi ketika saya coaching, saya rasa kalau saya menilai diri saya sendiri itu saya ya sudah lumayan ada peningkatan lah Bu, ketimbang yang kemarin-kemarin. Sekarang saya sudah ada peningkatan ketika saya melakukan coaching dengan kemarin. Kemudian bagaimana Ibu menilai tadi sudah baik? Nah, Sudah. menurut Bu Intan itu baiknya itu dilihat dari mana? Sudah baiknya itu kalau saya menilai diri saya sendiri sih, tadi itu ketika saya coaching saya sudah menggunakan alur peta mulai dari tujuan, identitas masalah, rencana aksi nyata hingga tanggung jawab itu sudah saya lakukan. Terus saya berbukti lagi ketika saya mengatakan kok saya itu sudah baik itu si coach atau Bu Sukajia itu sudah bisa mengutarakan apa tujuannya, terus masalahnya beliau apa, rencana beliau apa, hingga beliau membuat rencananya untuk mengatasi masalah tersebut. Beliau sudah bisa seperti itu tanggapan saya atau penilaian saya kenapa saya kok bilang oh saya itu sudah berhasil. Oke, luar biasa sekali. Nah, Bu Intan, ini saya tadi sudah selama observasi saya membuat beberapa catatan. Bolehkah saya menyampaikan pengamatan yang tadi saya lakukan, Bu? Dengan senang hati Ibu karena saya itu menunggu Ibu masukannya untuk perbaikan diri saya. Baik Bu, ini ya. Mohon maaf nih sebelumnya Bu Intan. Jadi dari yang tadi saya sudah lihat, saya observasi dari kegiatan coaching yang Bu Intan dengan Bu Sukajia, ada beberapa hal di sini yang saya catat. Yang pertama, alur petanya sudah nampak semakin bagus ya. Jadi mulai dari tujuan, kemudian identitas masalah sudah nampak, kemudian rencana aksi juga sudah banyak yang tadi disampaikan oleh Bu Sukajia juga secara mendalam, kemudian tanggung jawab juga sudah. Nah,
yang perlu saya garis bawahi itu pada tahapan identifikasi. Tadi itu yang Ibu Intan lakukan itu kurang mendalam, pertanyaan berbobot yang Ibu lakukan itu kurang banyak misalnya. Jadi kurang dalam, kurang tajam gitu. Jadi seharusnya tadi kan disampaikan kalau di kajian bahwa anak itu mandiri dalam pengerjaan tugas. Nah, mandirinya itu harapannya kajian itu mandirinya seperti apa? Nah, itu kan belum digali secara mendalam. Memang sudah ada tahapannya, cuma dalam mengajukan pertanyaan tersebut itu kurang mendalam. Jadi materinya masalahnya itu belum keluar semua, walaupun secara garis besar sudah ada seperti itu. Kemudian pada saat Intan mengajukan pertanyaan refleksi ke kajian, yaitu skala pembelajaran kajian itu skala berapa, itu Intan tidak menyebutkan angka, jadi hanya skala nilainya berapa. Nah itu kan kalau coachingnya itu nggak paham, itu maksudnya terus nilai skala berapa, nilai berapa, 100 kah, 1000 kah, ya itu kan belum jelas itu Bu. Untungnya tadi kan Bu kajiannya tanggap, oh maksudnya skala biasanya 0 sampai 10, jadi Bu kajian menjawabnya di angka tertentu seperti itu kan. Nah kemudian di rencana aksi sudah oke Bu, itu wah luar biasa sekali, digali sedalam-dalamnya sama Bu Intan itu. Kemudian di tanggung jawab tadi juga sudah ditanyakan komitmennya, cuman memang belum ditanyakan kapan dilakukannya. Nah itu kapan dilakukan, dan kemudian bisa ditambah lagi dengan siapa atau butuh dukungan dari siapa Puskesmas untuk melaksanakan rencana aksinya tersebut Ibu. Nah, bagaimana apa yang saya sampaikan tadi, Bu Intan menanggapinya bagaimana? Ibu terima kasih atas masukannya. Iya Ibu, terus tadi ada beberapa pertanyaan yang memang belum saya utarakan. Salah satunya adalah akan dimulai kapan? Ya. Tapi tadi di ending pertanyaan Bu suka bilang itu besok minggu depan akan ketemu lagi. Nah seperti itu. Jadi memang terima kasih masukannya itu. Memang ada beberapa tadi ada beberapa pertanyaan yang belum saya utarakan. Terima kasih banyak untuk masukannya. Saya senang sekali ini Bu. Saya mendapat masukan banyak ini Bu. Akan saya tulis nanti Bu. Masukannya Ibu mulai dari pertanyaan bobot yang untuk tadi identifikasi masalah sama yang Ditanggung tanggung jawab. jawab. Nah dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang akan Bu Intan lakukan untuk meningkatkan performa Bu Intan yang sekarang ini? Bisa kapan atau di mana atau siapa, dengan siapa yang bisa membantu Bu Intan? Nah saya itu Bu, untuk meningkatkan performa saya pastinya untuk minggu depan aja saya akan bertemu lagi dengan Bu Suka, dan nanti akan saya tingkatkan lagi, akan saya buat lagi rangkaiannya, akan saya tulis biar tak lupa. Makanya ini masukannya ini saya tulis ini. Baik, luar biasa Bu Intan. Nah kemudian ini yang terakhir ya Bu ya, sebelum saya tutup diskusi kita kali ini, apa yang sudah Bu Intan dapatkan dari proses pra-supervisi, kemudian pada saat supervisi dan pasca supervisi itu apa saja Bu yang didapatkan? Yang saya dapatkan luar biasa Bu, banyak sekali. Yang pertama, satu, saya tahu bahwa kompetensi saya yang harus ditingkatkan itu yang mana saja, terutama untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berikut ini memang perlu saya tingkatkan lagi. Saya butuh belajar banyak ini Bu, karena observasi hari ini mulai dari tadi hingga ketika saya eksekusi coaching hingga sekarang pasca itu saya mendapatkan banyak hal. Salah satunya saya harus belajar banyak, khususnya untuk membuat pertanyaan tertutup. Nanti saya akan terus berlatih, banyak bertanya dengan teman untuk banyak bertanya dan menanya pastinya, dan menonton video-video untuk para
yang ahli lebih ahlinya. Baik, terima kasih Bu Intan atas waktunya, atas diskusi yang menarik sekali buat saya ini. Semoga bermanfaat bagi saya, juga bermanfaat bagi Bu Intan, dan bisa bermanfaat juga untuk rekan-rekan sejawatnya Bu Intan nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Ibu. Ini juga sangat bermanfaat untuk saya untuk peningkatan kompetensi saya. Terima kasih sangat.